Selamat selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran malam ini di seminar investasi forex. Seminar kali ini akan dibawakan oleh seorang investor dari salah satu perusahaan di Indonesia yang bernama Tiara Kirana Prameswari. Kepada Tiara Kirana langsung saja saya persilahkan. Terima Ah, kasih. ya, terima kasih Mbak Istia. Bentar. Apakah sudah terlihat ya presentasinya, PowerPoint-nya? Sudah Mbak Tiara. Baik. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Tiara Kirana Prameswari. Pada kesempatan hari ini saya akan mengisi seminar dengan mengambil tema Forex Investment for Saving Our Future Economics. Dewasa ini investasi sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju di luar sana, minat Indonesia akan investasi masih terbilang rendah karena adanya anggapan bahwa investasi hanya diperuntukkan dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang kaya saja atau orang-orang yang berpenghasilan banyak. Namun, anggapan-anggapan tersebut kini mulai bergeser. Saat ini investasi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dan banyaknya kalangan muda yang sudah terjun juga dalam dunia investasi ini dengan tujuan membangun keuangan masa depan mereka. Pendidikan finansial juga semakin merata yang ikut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan investasi? Menurut Forbes, investasi merupakan proses membeli aset yang nilainya meningkat dari waktu ke waktu dan memberikan pengembalian dalam bentuk pembayaran pendapatan atau keuntungan modal. Jika dilihat pengertiannya dari Kashmir dan Jakfar, mereka mengatakan bahwa investasi merupakan suatu penanaman modal dalam sebuah kegiatan yang memiliki periode relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal tersebut berupa proyek tertentu yang bersifat fisik atau non-fisik. Contohnya, pembangunan dan pengembangan gedung, proyek penelitian, jalan, jembatan, atau pabrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi ini dapat menjadi media untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan. Kemudian apa saja manfaat dari investasi ini? Manfaat dari investasi yang pertama adalah membangun kehidupan masa depan. Dengan berinvestasi, seseorang dapat memulai merencanakan masa depan agar nantinya tetap terjamin, mulai dari mempersiapkan biaya pendidikan dan menjamin keluarga dari segi finansial. Manfaat tersebut dapat dilakukan dengan cara berinvestasi jangka panjang, sehingga nantinya dapat dinikmati di kemudian hari. Kemudian manfaat selanjutnya, seseorang juga bisa memiliki penghasilan tetap. Dengan berinvestasi akan merasa terjamin karena aset investasi yang dimiliki akan menghasilkan keuntungan. Hal tersebut dikarenakan aset investasi yang dimiliki akan menghasilkan uang sendiri, sehingga keuntungannya akan terkumpul dan dapat dinikmati. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah memperkecil risiko terjeratnya hutang. Jika ingin memperkecil risiko memiliki hutang, maka berinvestasilah dengan cara menyisihkan pendapatan setiap bulannya dalam bentuk tabungan ataupun asuransi. Selain itu, akan lebih terdorong untuk hidup lebih hemat karena harus menyisihkan pendapatannya setiap bulannya. Kemudian manfaat yang terakhir dari investasi adalah membangun kebahagiaan hidup keluarga. Dengan melakukan investasi dapat membangun kehidupan keluarga di mana kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi di masa depan sudah dipersiapkan.
Dengan adanya investasi, seseorang dapat hidup dengan tenang tanpa perlu mencemaskan biaya hidup, biaya pendidikan, dan sebagainya. Kemudian terdapat dua jenis investasi, ada jenis investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang sifatnya hanya sementara dan bisa mudah ditarik kembali dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya itu dalam jangka waktu bulan atau sekitar 1 sampai 2 tahun. Sedangkan investasi jangka panjang merupakan jenis investasi dengan menanamkan modal secara berkala dan dicairkan setelah jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktu ini sekitar 3 tahun, di atas 3 tahun. Kemudian ada instrumen investasi. Masyarakat dapat melakukan investasi baik jangka pendek ataupun jangka panjang dengan instrumen seperti emas, saham, obligasi, reksadana, deposito, properti, peer-to-peer lending, pasar uang, dan juga trading forex. Mungkin di sini yang jarang terdengar itu peer-to-peer lending dan juga trading forex mungkin ya. Untuk peer-to-peer lending itu sendiri menurut Peraturan OJK nomor 77 garing POJK.01/2016, vintage lending atau peer-to-peer lending atau juga disebut dengan P2P lending adalah layanan meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender atau pemberi pinjaman dan debitur atau borrower atau penerima pinjaman berbasis teknologi. Kemudian untuk forex ini sendiri akan dibahas lebih lanjut pada sesi seminar kali ini. Jadi apa itu investasi forex? Trading forex atau perdagangan forex adalah investasi dengan memperdagangkan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan forex ini berbeda dengan kegiatan menukar mata uang di money changer. Orang-orang yang melakukan pertukaran mata uang di money changer dikarenakan adanya kebutuhan atau kepentingan untuk menukarkan mata uang agar dapat bertransaksi di negara-negara yang berbeda dan terdapat pertukaran secara fisik. Sementara, perdagangan forex ini dilakukan secara online dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Jadi pure benar-benar bertujuan untuk mencari keuntungan saja. Kemudian apa sih kelebihan dari investasi forex ini dibandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya? Yang pertama, transaksi trading forex ini cenderung fleksibel. Pada dasarnya, trading forex atau perdagangan forex ini bisa dilakukan di mana saja karena sifatnya sangat fleksibel. Transaksi dalam trading forex bisa dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh broker forex secara online. Dengan tersedianya akses internet hampir di semua tempat, tentunya juga akan mempermudah bagi para trader untuk melakukan transaksi. Selebihnya hanya perlu mempersiapkan hal-hal seperti perangkat keras seperti laptop, komputer, atau tablet, ataupun juga smartphone. Kemudian juga mengunduh dan memasang aplikasi yang disediakan oleh broker trading, dan juga tersedianya jaringan internet yang memadai. Tak hanya fleksibel soal tempat, trading forex ini juga fleksibel dalam masalah waktu. Pasar forex bisa diakses 24 jam sehari. Selain itu, pasarnya juga tutup hanya di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian keuntungan yang kedua, mendapat keuntungan dari selisih nilai kurs. Penghasilan forex trader bagi yang berencana melakukan trading forex adalah keuntungan berupa selisih dari nilai kurs saat membeli dan kurs yang kini sedang terjadi. Caranya adalah dengan membeli dolar ketika
nilai masih rendah dan menjualnya kembali ketika harga tinggi, atau membelinya dengan harga tinggi dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi lagi. Pada umumnya, terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pergerakan dolar, yaitu naik atau uptrend, tetap atau sideways, dan turun atau downtrend. Jika sedang naik, maka keuntungan besar yang akan diperoleh. Namun jika turun, maka nilai mata uang akan cenderung menurun juga. Sebelum membuat investasi dolar, maka sebaiknya trader mengetahui dahulu tujuan dari investasi ini apa. Pastikan juga sebelum memulai trading forex telah menyediakan dana darurat yang bisa digunakan untuk sesuatu yang terjadi tiba-tiba atau secara mendadak. Kemudian kelebihan dari investasi forex ini bersifat liquid. Sebagai informasi bahwa tidak semua saham ternyata bersifat liquid. Artinya tidak sedikit investor saham yang susah untuk melakukan jual beli saham secara cepat. Fenomena ini adalah sebuah bukti atas saham yang tidak liquid. Biasanya terjadi pada saham gorengan atau saham yang tidak termasuk dalam indeks LQ45. Saham ini mengalami suspensi, bahkan membuat uang para investor tertahan, entah kapan suspensi itu akan dibuka. Saat trading forex, trader tidak perlu khawatir karena pasar falas memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Angka transaksi yang tinggi membuktikan bahwa hampir selalu ada orang-orang yang melakukan jual beli setiap detiknya. Para trader pun dapat memperoleh keuntungan secara cepat sesuai dengan strategi trading forex yang dipilih, tanpa khawatir jika uang mereka tertahan atau khawatir jika tidak dapat mengeluarkan uang akibat pasar sepi. Karena likuiditas yang tinggi, pasar forex ini tidak mengenal namanya brother saham atau sosok dengan big money yang mungkin melakukan manipulasi saham dengan likuiditas rendah. Kemudian untuk kelebihan yang keempat adalah hasil keuntungan trading forex bisa dirasakan secara langsung. Keuntungan ini bisa diperoleh oleh trader adalah menarik keuntungan dari kenaikan harga yang berasal dari selisih antara harga beli dengan harga jual pada pesanan beli. Sementara di saat melakukan penjualan, keuntungan nantinya akan diperoleh dengan selisih harga jual dengan harga beli atau penutupan. Kemudian keuntungan yang kelima adalah tidak adanya biaya tambahan. Perlu diketahui biaya transaksi dalam pasar falas memiliki secara online sebenarnya tidak ada. Jadi biaya transaksi ini tidak ada di pasar falas, hanya dikenakan beberapa biaya yang jumlahnya sangat beragam. Contohnya seperti biaya penarikan dana yang berasal dari akun forex. Kemudian keuntungan yang keenam, trading forex memiliki sistem margin, yang mana hal ini bisa membuat daya beli dari investor lebih tinggi dari modal yang dimiliki. Kalau seperti ini, tentunya keuntungan yang diperoleh adalah dua arah ketika pasar naik ataupun harga turun. Tentunya hal tersebut tidak mungkin akan berlaku untuk jenis investasi lainnya seperti saham. Selanjutnya ada kerugiannya. Kerugian atau kekurangan dari investasi forex ini sendiri terdapat dua. Yang pertama itu adanya campur tangan pemerintah asal mata uang. Salah satu kerugian dalam berinvestasi dengan forex adalah adanya campur tangan dari pemerintah asal yang mata uangnya sedang diperdagangkan di pasar falas.
Adapun campur tangannya dimaksud merupakan adanya intervensi dari pihak bank sentral dari negara tersebut dengan cara meningkatkan nilai suku bunga, melepaskan obligasi dari pemerintah, sekaligus membeli falas secara besar-besaran. Kemudian untuk kekurangan yang kedua adalah naik turun falas sangat cepat. Seperti yang telah diketahui, jika mata uang rupiah bisa menjadi lemah, sehingga bisa saja beresiko untuk membeli dolar karena tentu harganya mahal. Menunggu mata uang Indonesia menguat bisa saja memakan waktu yang lama, sehingga dapat membuat trading forex di Indonesia beresiko memiliki kerugian. Kemudian bagaimana mata uang diperdagangkan? Dilansir dari sebuah artikel yang dipublikasi oleh Forbes, semua mata uang diberi kode 3 huruf, seperti simbol trigger pada saham. Meskipun ada lebih dari 170 mata uang di dunia, dolar AS atau dolar Amerika terlibat dalam sebagian besar perdagangan falas. Jadi, sangat membantu untuk mengetahui kodenya US. Mata uang terpopuler kedua di pasar forex adalah euro. Mata uang yang diterima di 19 negara di Uni Eropa. Mata uang lainnya dalam urutan popularitas, yang pertama ada yen Jepang, atau ditulis dengan JPY, pound Inggris, ditulis dengan GBP, kemudian ada dolar Australia, ditulis dengan AUD, dolar Kanada, ditulis dengan CAD, kemudian ada mata uang dari Swiss, CHF, dan juga dolar dari Selandia Baru, ditulis dengan NZD. Semua perdagangan falas dinyatakan sebagai kombinasi dari mata uang yang dipertukarkan. Tujuh pasangan mata uang berikut yang dikenal sebagai mata uang utama yang menyumbangkan 75% dari perdagangan di pasar falas itu. Yang pertama ada Euro dengan USD, USD dengan JYP, kemudian ada GBP dengan USD, kemudian ada AUD dengan USD, kemudian ada USD dengan CAD, kemudian USD dengan CHF, kemudian yang terakhir ada NZD dengan USD. Selanjutnya ada cara kerja trading forex. Forex trading pada prinsipnya merupakan pembelian stimulan dari sebuah mata uang dan penjualan mata uang lainnya. Pasangan mata uang tersebut kemudian diperdagangkan secara bersamaan. Contohnya seperti euro dengan USD yang senilai dengan 1,23700, mata uang yang berada di sebelah kiri dalam hal ini adalah euro, adalah mata uang dasar, dan mata uang di sisi lainnya disebut dengan mata uang kutipan. Jadi USD itu adalah mata uang kutipan. Notasi di atas menunjukkan bahwa satu unit mata uang dasar senilai dengan 1,23700 mata uang kutipan. Dengan begitu, trader harus membayar sebesar 1,23 USD jika ingin membeli 1 euro. Sebaliknya, jika ingin menjual 1 euro yang dimiliki, maka trader akan mendapatkan 1,23 USD. Trading forex adalah sebuah transaksi mata uang asing yang semakin banyak dipilih sebagai salah satu cara untuk melakukan investasi.
Perdagangan falas ini melibatkan pasangan mata uang tertentu sesuai dengan yang dipilih dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan kondisi tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Prinsip trading cara beli di forex adalah buy low, sell high, dan sell high, buy low. Kemudian untuk meminimalisir adanya resiko dari forex ini, biasanya trader melakukan hedging forex. Apa itu hedging forex? Hedging forex merupakan sebuah strategi melindungi atau membatasi dana atau forex dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang merugikan. Hedging ini bertujuan untuk meminimalisir resiko loss ketika pasar sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit untuk diprediksikan. Hedging forex ini sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada direct hedging atau strategi hedging langsung. Metode direct ini merupakan metode yang mana trader dapat membuka posisi buy atau posisi beli dan posisi sell, posisi jual pada sebuah pasangan mata uang yang dipilih. Kemudian yang kedua ada hedging pada beberapa pasangan mata uang. Trader juga bisa mencoba strategi hedging pada beberapa pasang mata uang sekaligus. Misalnya mencoba open posisi buy euro atau USD, lalu beberapa saat kemudian harga mulai turun. Maka trader bisa open posisi buy lagi di USD atau halo. Halo. Sinyalku. Ya, masih terdengar Mbak Masih. Tiara. Ya, lanjut ya. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga ada strategi hedging untuk menanggulangi kerugian. Strategi hedging secara konvensional dilakukan untuk menanggulangi kerugian dengan cara mengunci atau locking trade melalui entry posisi yang berlawanan arah dengan posisi sebelumnya. Contohnya, trader open posisi buy, tetapi tiba-tiba harganya turun. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, trader bisa open posisi sell pada pasangan mata uang yang sama. Namun, apabila harga berbalik arah, trader bisa melakukan unlock dengan menutup salah satu posisi. Cara konvensional ini biasanya dilakukan oleh trader pemula saat dirinya merasa salah posisi. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir ini ada strategi hedging untuk mendapatkan keuntungan. Strategi ini ditempuh ketika trader memang ingin memulai memperoleh profit di pasar forex, bukan untuk menanggulangi kerugian seperti pada hedging pada umumnya. Kemudian dalam hedging forex ini sendiri juga terdapat beberapa resiko. Resiko yang pertama, semua aktivitas investasi memiliki kemungkinan untung dan rugi masing-masing. Apabila berhasil, hedging benar-benar dapat meminimalkan kerugian. Namun jika gagal, maka kerugian akan berlipat ganda. Kemudian yang kedua, hedging membutuhkan modal besar untuk membuka banyak posisi investasi dalam waktu yang sama. Hal ini juga, sangat berbeda dengan sejumlah langkah manajemen risiko lainnya seperti stop loss atau trailing stop yang tidak membutuhkan modal tambahan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah resiko hedging berbasis pada korelasi antar aset yang sifatnya fluktuatif. Korelasi antar aset tidak bersifat statis, sehingga kadang melemah dan kadang menguat.
Trader yang tengah bernasib tidak beruntung bisa menghadapi situasi ketika korelasi melemah, sehingga aset yang berkorelasi positif mendadak bergerak berlawanan, atau aset yang berkorelasi negatif mendadak bergerak searah. Ya, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan dapat disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Tiara atas pemaparannya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya, untuk Mbak Tiara, apakah pertanyaannya ingin langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Ini benar-benar kayak seminar. Mungkin ditampung dulu kali ya Mbak Rifki ya. Oke Mbak Tiara, silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya mau nanya. Ya, silakan. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Salima. Saya mau nanya tentang apakah tadi kan tentang ini investasi forex ya? Apakah investasi forex ini diperbolehkan dalam Islam ya, Mbak? Terima kasih. Itu aja sih, Mbak, pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salima. Mungkin ada yang lain? Kurang terdengar ya Mbak Ria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria. Halo, suara saya sudah terdengar? Terdengar tapi kecil ya. Oh, sekarang sudah terdengar? Ya, sudah. Oke. Sebelumnya terima kasih. Jadi di sini saya ingin bertanya, berdasarkan pemaparan sebelumnya kan mengatakan bahwa trading forex itu merupakan perdagangan mata uang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Lalu apa ya perbedaannya dengan trading kripto yang kita tahu juga merupakan perdagangan mata uang yang dapat digunakan untuk bertransaksi, Mbak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ria. Mungkin ada lagi? Saya mau bertanya. Siapa? Nama saya Salsabila Syafa. Saya kan masih pemula ya. Tips-tipsnya dong Mbak untuk belajar trading forex. Makasih. Terima kasih Mbak Salsa. Apakah ada lagi? Mungkin saya mau nanya Mbak. Perkenalkan saya Angel dari Depok. Nanya Mbak, apa sih yang membuat pasar forex ini berbeda dari pasar yang lainnya? Ya, itu aja Mbak. Terima kasih. ya, terima kasih Mbak Angel. Mungkin bisa langsung dijawab saja ya Mbak Rifki ya. Silahkan Mbak Tiara untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu kali ya. Pertanyaan dari Mbak Salimah ya. Apakah investasi forex ini diperbolehkan dalam Islam ya gitu ya Mbak pertanyaannya? Iya Mbak, Tadi kan soalnya ini kan investasi forex ini kan tentang penjualan mata uang gitu kan ya Mbak, Ya. uang gitu ya. Nah, saya nanya itu boleh nggak sih Mbak dalam Islam? Gitu Mbak. Oh ya baik. Trading forex ini dianggap halal, Mbak, menurut berbagai sumber yang saya baca. Sebab produk yang diperjualbelikan jelas dan nilainya itu mata uang. Jadi trading forex ini kan jelas ya apa yang diperjualkan dan diperbelikan, yaitu mata uang asing.
Nah, trading forex ini juga berbeda dengan riba dan murni, merupakan transaksi jual beli karena forex memperdagangkan mata uang, bukan meminjamkan uang dengan mengharapkan kembalian yang lebih. MUI pun juga menghalalkan trading forex ini tapi yang berjenis spot, yang mana dalam spot pembelian dan penjualan instrumen keuangan, komoditas hingga aset lainnya dilakukan dengan pembayaran tunai dan langsung. Pasar ini juga kerap disebut dengan pasar tunai karena perdagangannya langsung ditukarkan dengan aset. Kemudian dari berita yang saya baca juga, yang dikutip oleh Muhammad Syamsuddin dalam sebuah artikel yang diunggah oleh islam.nu.or.id, mengatakan bahwa jual beli falas di pasar tunai hukumnya boleh. Namun di pasar online hukumnya diperinci. Yang pertama, haram manakala harganya tidak sesuai dengan saat pembeli memutuskan melakukan transaksi dengan saat transaksi tersebut diterima oleh penjual atau brokernya. Jadi haram jika harganya itu nggak sesuai dengan transaksi yang diterima. Kemudian pendapatnya yang kedua adalah boleh jika harga saat beli adalah sama dengan saat diterimanya transaksi oleh penjual. Jadi ini tergantung dari harga yang saat beli dan saat dibeli. Jadi boleh kalau misalnya harga belinya itu sama dengan transaksi yang diterima oleh broker. Begitu Mbak Salimah, apakah cukup jelas? Iya Mbak, cukup Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu pertanyaan dari Mbak Ria. Apa perbedaan forex dengan kripto? Nah, perdagangan forex ini sendiri adalah sebuah kegiatan di dunia keuangan yang menukar mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya dengan tujuan keuntungan yang didapatkan dari selisih harga jualnya. Sedangkan pendapatan kripto adalah salah satu cara bagi seorang investor untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Yang membedakan dari trading forex dengan kripto ini adalah aset yang ditransaksikan. Trading forex mentransaksikan mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya. Sementara pada trading kripto, transaksi berupa aset mata uang kripto yang memiliki pair yang beragam, bisa antara kripto dengan kripto lainnya ataupun kripto dengan mata uang suatu negara. Mungkin seperti itu ya Mbak, apakah cukup menjawab? Jadi perbedaannya itu di aset yang ditransaksikannya. Baik Mbak, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Mbak Salsabila. Tips belajar trading forex untuk pemula. Mungkin bagi pemula, yang pertama pahami dulu istilah-istilah yang dapat digunakan dalam trading forex ini. Karena dalam trading forex ini sendiri punya banyak sekali istilah-istilah yang masyarakat umum tidak tahu ya. Seperti contohnya PIP. PIP ini adalah perubahan nilai di dua mata uang merujuk pada 4 desimal di belakang koma di nilai tukar. Kemudian juga ada istilah base currency. Base currency ini adalah nilai mata uang dasar atau mata uang pertama dalam pasangan mata uang lainnya.
seperti misalnya Euro garing USD. Nah, base currency-nya itu Euro-nya. Kemudian istilah selanjutnya itu ada lot, sama seperti saham ya. Lot itu diartikan sebagai jumlah unit mata uang yang dibeli atau dijual terbagi dalam ukuran mini, mikro, dan juga nano. Kemudian juga ada buy, posisi untuk beli, sell, posisi untuk menjual. Kemudian juga kita kenal dengan leverage, atau pinjaman yang diberikan broker untuk membantu trader sehingga dapat trading di volume tinggi. Kemudian juga kita juga mengenal istilah spread atau selisih harga beli dan jual. Biasanya ini untuk broker. Kemudian untuk tips yang kedua, pahami cara kerja trading forex. Ketika trading, yang menjadi patokan Mbak Salsa adalah base currency atau posisi pertama dari pair tersebut terhadap currency berlawanan. Jadi misalnya saat membeli euro atau euro garing USD, kita mengharapkan base currency euro meningkat nilainya dan sebaliknya. Jika prediksi trader USD akan menguat terhadap euro, maka posisi yang sebaiknya diambil adalah jual. Jadi kita harus pahami dulu nih cara kerja dari perdagangan forex ini sendiri itu gimana sih. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah pilih broker trading yang tepat. Pastikan bahwa broker memiliki izin dan regulasi yang jelas. Untuk broker forex lokal di Indonesia, keberadaannya diatur oleh Bapeti. Sementara untuk broker forex internasional, keberadaannya diatur oleh beberapa negara. Contoh yang paling terkenal adalah FCI UK dari Inggris. Kemudian tips yang keempat, pahami manajemen risiko trading forex. Agar dapat bertahan lama di dunia perdagangan forex ini, trader juga perlu belajar mengenai manajemen risiko. Pertama, gunakan uang dingin. Jadi jika ingin berinvestasi, sebenarnya berinvestasi dimanapun harus menggunakan uang dingin ya, atau uang yang sudah siap untuk hilang. Selanjutnya jangan pernah gunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pisahkan antara uang dingin dengan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebab trading forex ini cukup beresiko sehingga trader harus siap jika mengalami kerugian. Kemudian tips yang kelima adalah waspadai forex berkedok robot trading. Bagi para forex trader, salah satu cara mencari keuntungan dalam transaksi jual beli valuta asing secara otomatis menggunakan robot atau robot trading forex. Trading forex autopilot ini memberikan keotomatisan seperti mencari peluang perdagangan atau open trade, peluang membeli open buy, hingga peluang menjual atau open sell. Dengan demikian, trader hanya perlu menginstruksikan saja pada robot sehingga kita tidak perlu lagi mengamati atau menganalisa pasar forex terus-menerus secara sendiri dalam menggunakan transaksi jual beli. Jadi dapat disimpulkan ya Mbak Salsa, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pemula dalam perdagangan forex ini sendiri adalah yang pertama, trader harus paham tentang istilah-istilah umum yang digunakan dalam perdagangan forex. Yang kedua, pahami cara kerja perdagangan forex ini sendiri bagaimana. Kemudian yang ketiga, pilih broker trading forex yang tepat. Yang keempat, pahami manajemen risiko perdagangan forex. Dan yang terakhir adalah waspadai forex berkedok robot trading. Mungkin seperti itu, Mbak Salsa, apakah menjawab?
cukup jelas? Cukup jelas, Mbak Tiara. Terima kasih sarannya. Ya, sama-sama Mbak Salsa. Oh ya, untuk yang terakhir dari Mbak Angel dari Depok ya. Apa yang membedakan antara pasar forex dari pasar lainnya? Pasar forex berbeda dengan pasar lainnya dengan beberapa cara utama lainnya. Tidak ada aturan uptick di forex sama seperti yang ada di saham. Juga tidak ada batasan ukuran posisi perdagangan. Jadi secara teori trader bisa menjual mata uang senilai $1.000 miliar jika trader punya modal untuk melakukannya. Jadi nggak ada batasan dalam pasar forex ini sendiri. Ya, seperti itu Mbak Angel. Apakah cukup menjawab ya? Cukup Mbak Tiara, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Tiara atas sharing ilmunya. Sangat insightful sekali ya teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga seminar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Kiki sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Terima kasih. terima kasih Makasih Mbak Tiara. teman-teman. Makasih Mbak Terima Kiki. kasih. Sama-sama. Terima kasih.